Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya yakin dan percaya saudara tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari Sabtu 28 November 2020, mari kita bersatu dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekaliannya. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Ibrani 10 ayat 27. Ibrani 10 ayat 27 demikian isinya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sekali lagi saya baca. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Topik renungan kita hari ini adalah hukuman terhadap orang durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang disebut orang durhaka adalah mereka yang tidak mengindahkan hukum Tuhan. Adalah mereka yang juga hidup di dalam dosa, suka melakukan kejahatan, merancang sesuatu yang baik, bahkan dengan sengaja tidak mengendahkan firman Tuhan. Orang durhaka selalu melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, tentu harus berbeda dengan kita. Harus berbeda dengan anak-anak Tuhan. Harus berbeda dengan umat Kristen yang telah menerima karya penyelamatan dan pengampunan dari Kristus. Kita harus mengendalikan diri. Kita harus mampu memastikan hidup dan kehidupan kita berjalan dengan baik dan seturut dengan firman Tuhan. Dan kita juga harus benar-benar suka kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri dari para pencemooh, dari orang-orang fasik dan orang-orang yang durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mengajarkan kepada kita, kepada pengikutnya, kepada setiap orang Kristen, supaya kita hidup dalam hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah dari segenap kekuatan, dari segenap akal budi, dari segenap hidup dan kehidupan kita, dari segenap totalitas kehidupan kita. Kita harus mengasihi Allah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Hal yang sama juga diperintahkan, yaitu yang menjadi hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam kasih, orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka telah disediakan yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus hadir memberikan keselamatan dan memberikan contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh setiap yang percaya kepadanya. Saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, adalah warga kerajaan Allah yang akan memiliki kehidupan yang kekal. Maka mulai dari saat ini, pastikan hidup saudara melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan yang kita imani. Secara khusus kita Ibrani berbicara tentang iman. Bagaimana imanmu, imanku, iman kita bersama terhadap karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman, dia harus hidup di dalam kasih. Orang yang beriman kepada Allah, dia harus suka kebenaran firman Allah. Orang yang beriman dalam setiap hidup dan kehidupannya, dia percaya kepada Allah, dia juga mengundang Allah untuk berkarya dalam hidup dan kehidupannya. Maka demikian bagi kita semua. Mari percaya kepada Allah. Izinkan dia bertindak, berkarya, dan bahkan mengatasi segala persoalan hidup dan kehidupanmu. Semoga Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas kita dan Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita, karya kita di tengah-tengah dunia ini. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu membantu mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita nikmati, untuk kita jalani, bahkan pada hari yang akan datang. Bahkan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan yang setia mengandalkan Tuhan Yesus. Semoga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan kehidupan dan karya
kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini. Sebagai orang yang beriman, kami harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hukum-Mu adalah menjadi suatu penuntun bagi hidup dan kehidupan kami. Kami harus memelihara hukum-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga hidup kami dituntun untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, setiap umat-Mu, secara khusus yang mendengarkan renungan pada hari ini, dimanapun berada, apapun aktivitas mereka hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekaliannya. Amin. Shalom. Semoga saudara-saudara juga terberkati dalam setiap aktivitas saudara.